Kristus. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan pendalaman iman. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir, dan berkati juga kami di setiap pendidikan gereja maupun di masyarakat. Hanya ini doa anak-Mu Tuhan, demi Kristus Tuhan dan penyertaan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semuanya. Malam. Pada malam hari ini kita akan memulai pendalaman iman. Nah, sebelum itu kita mulai dengan lagu pembuka. Lagu pembukaan kita buka pada bakti 162. Awalilah Kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan. Nah, sebelum itu, mari kita angkat dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman semuanya, pada malam hari ini tema pendalaman iman kita yaitu menanggapi undangan kasih Allah dengan hati yang siap. Nah, kasih ini merupakan suatu perwujudan yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan dengan segenap kerendahan hati, pelayanan, dan pengorbanan kita secara tulus untuk memuji dan memuliakan namanya. Nah, sebelum itu mari kita mendengarkan bacaan Injil dari Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Injil suci menurut Lukas. dimuliakan Tuhan. Mendengar itu salah satu seorang yang turut makan berkata kepadanya, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Namun Yesus berkata kepadanya, "Seseorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang waktu perjamuan, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua satu demi satu mulai meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta maaf.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu dan akan pergi mencobanya.' Aku minta maaf. Yang lain lagi berkata, 'Aku baru menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuan-tuannya. Tuan, rumah itu pun murka dan berkata pada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke semua jalan raya dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Kata Tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lorong dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk supaya rumahku terisi penuh. Sebab aku berkata kepadamu,
Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dalam bacaan Injil tadi yang berkaitan dengan tema menanggapi undangan kasih Allah dengan hati yang siap, pada pendalaman iman kita pada malam hari ini. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita sharing. Pertanyaannya, seperti apa kita menanggapi kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, di sini saya akan berbagi pengalaman iman saya tentang menanggapi undangan Tuhan dalam hidup saya, di mana keseharian saya adalah terus berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan dalam menjalani aktivitas saya. Pertama-tama yang paling berat dalam hidup saya adalah saat menerima keputusan harus berkuliah di Stakat, karena tujuan setelah lulus SMA bukan untuk menjadi guru, apalagi menjadi guru agama. Tapi setelah saya refleksikan secara pribadi dan saya renungi, ternyata masuk Stakat dan menjadi guru agama bukan menjadi tantangan yang begitu sulit untuk saya terima, karena saya tahu cara Tuhan dan jalan Tuhan pasti yang terbaik untuk setiap hidup umatnya. Nah, dalam pendidikan ini saya jadi banyak belajar saat masuk Stakat bahwa apa yang saya tidak dapat saat SMA dan sebelumnya, jadi saya dapatkan di sini. Saya jadi tahu bagaimana cara memimpin ibadah, cara berkatekese, cara berkhotbah dan tampil di depan teman-teman. Dan saya tahu bahwa saya tidak bisa hidup dan terjebak di masa lalu. Jadi cara saya menanggapi jalan yang Tuhan beri adalah dengan terus menghadapi dan menerima semua yang Tuhan beri ke depannya, dan saya percaya itu akan menjadi yang terbaik untuk hidup saya. Menanggapi sharing pengalaman iman yang telah teman tadi sampaikan berkaitan dengan pengalaman hidupnya tentang menghadapi konteks pendidikan yang ia jalani saat ini. Nah, tentu hal ini sangat memuat suatu keputusan bagi kita sebagai, contohnya kita sebagai mahasiswa. Tentu hal ini perlu penerimaan diri ataupun perlu refleksi melalui tindakan, perbuatan serta doa yang kita terus sampaikan kepada Tuhan. Nah, hal tersebutlah yang nantinya mendorong kita untuk terus menemukan suatu makna hidup yang baru, di mana kita terdorong untuk tetap berpegang teguh pada iman dan tetap berfokus pada tujuan pendidikan kita, yaitu untuk memiliki tingkat pendidikan yang sangat baik untuk nantinya kita dapat gunakan dalam memuji, memberikan suatu pengajaran, memberikan suatu makna yang mendalam kepada sesama. Nah, jadi pesan yang dapat kita ambil dari hal ini adalah bagaimana kita menerapkan semua apa yang kita miliki dalam konteks pendidikan yang telah kita jalani untuk mengasihani sesama dan juga untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, di sini perlu kita tegaskan bahwa setiap aspek yang akan kita lakukan perlu pemaknaan dan refleksi hidup dengan cara kita berdoa kepada Tuhan serta tetap berpegang teguh pada iman yang nantinya akan selalu menguatkan kita kepada jalan yang lebih baik. Di sini saya akan menanggapi undangan kasih Allah dengan hati yang siap. Nah, di mana pada saat saya
masuk ke Stakar, yaitu bukan kemauan dari saya sendiri. Nah, dimana pada saat semester yang lalu saya sempat merasa kayak saya tidak pantas di kampus Stakar dan juga kepikiran pengen berhenti, tapi seiring berjalannya waktu saya puji Tuhan bisa melewati ini semua sampai pada saat titik ini. Saya akan bersharing tentang pendalaman iman, yang dimana tema tadi menanggapi undangan kasih Allah dengan hati yang siap. Saya pernah merasakan hidup itu hampa saat saya tidak beribadat misa pada hari Minggu. Dan pada saat itu teman saya mengajak pada hari Minggu beribadatlah supaya hidup kamu tuh lurus. Dimana saat kawan saya mengajak saya misa, hati saya merasa tergerak menuju ke gereja. Saya merasa teman saya itu perpanjangan tangan Tuhan dan menjadikan saya untuk hidup lebih baik. Saya akan berbagi pengalaman menanggapi undangan kasih Allah dengan hati yang siap. Ketika saya menghadapi suatu masalah, pada saat itu saya merasa keadaan saya begitu berat dan merasa tidak ada jalan keluarnya. Lalu saya berdoa dan datang kepada Tuhan untuk memohon berkat dan jalan keluarnya. Nah, baik, terima kasih atas beberapa sharing yang telah teman-teman sampaikan pada malam hari ini. Nah, tentu di sini saya tekankan lagi terkait dengan tema yang telah kita ambil pada malam hari ini. Nah, di sini merupakan suatu hal yang sangat signifikan. Artinya bahwa kita selaku umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terutama pada malam hari ini, tentu kita harus bersikap terbuka, saling menerima keadaan tanpa merasa putus asa, tanpa merasakan kegelisahan ataupun memendam apa yang telah kita rasakan selama ini. Nah, di sini perlu suatu pendekatan, misalnya kepada Tuhan melalui cara berdoa, berefleksi, bersyukur, terus menerima diri atas apa yang telah kita alami di setiap kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendekatan seperti inilah yang akan nantinya membuat suatu tujuan untuk kita tumbuh dalam iman dan kasih yang serta-merta tumbuh bersama mewujudkan suatu kemajuan dalam hidup kita. Nah, penekanan di sini pada pendalaman iman ini saya tekankan lagi, suatu pendalaman iman kita ini tidak hanya berarti adalah pertemuan malam ini saja, tetapi kita harus menyampaikan, harus menumbuhkan iman kita lebih lanjut supaya setiap aspek ataupun perkembangan yang akan kita terima ke depannya tentu merupakan suatu tujuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sebelum kita menutupi kegiatan pendalaman iman kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita menutupi dengan doa. Sebelum itu, mari kita angkat dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat yang boleh kami terima pada malam hari ini. Terutama Engkau senantiasa menyertai kami dalam pertemuan pendalaman iman yang telah kami laksanakan pada malam hari ini. Ya Tuhan, semoga apa yang telah kami sharing, apa yang telah kami maknai, terutama dalam bacaan Injil yang telah kami dengar pada pertemuan ini, senantiasa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, mohon juga berkat dan bimbingan dari Roh Kudus-Mu untuk senantiasa melindungi kami di setiap tindakan aktivitas yang akan kami laksanakan, terutama dalam sikap pewartaan, pelayanan, dan kasih terhadap sesama. Semua hal ini kami
satukan dengan makna yang lebih dalam untuk senantiasa tetap teguh pada kehendak-Mu. Ya Tuhan, semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup kita buka Mara Bakti 308. Bangunlah Dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu.